Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiati. Saya merupakan mahasiswa aktif Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Trunojoyo, Madura. Saya merupakan mahasiswa kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagai generasi muda dan warga negara di bidang perpajakan. Simak video berikut ini. Bilangin ke wajib pajak, yang wajib itu sholat. Kayaknya emasnya salah paham deh. Sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat beragama, tapi pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi antara sholat dan pajak itu sama-sama wajib ya. Jadi pajak itu apa sih? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau membahas masalah pajak, pastinya sudah berhubungan dengan NPWP. Sebenarnya NPWP itu apa sih? Dan apakah setiap orang wajib memiliki NPWP? Apakah kepemilikan NPWP itu dibatasi oleh usia atau lain sebagainya? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban memiliki NPWP tidak dibatasi oleh usia, hanya seseorang yang memiliki syarat objektif dan juga syarat subjektif yang wajib memiliki NPWP. Lalu fungsi dari NPWP itu sendiri, yang pertama, sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, sarana dalam administrasi perpajakan, dan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Kenapa sih masyarakat Indonesia wajib membayar pajak? Karena pajak yang kita bayar itu dari kita dan untuk kita juga. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN. Jadi, ketika wajib pajak taat membayar pajak, ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan kembali oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari fasilitas pendidikan yang menjadi lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih memadai, fasilitas transportasi publik yang lebih nyaman, fasilitas umum dan infrastruktur yang lebih maju dan lain sebagainya. Kira-kira dana pajak tersebut dialokasikan untuk apa saja ya? Nah, dana tersebut akan dialokasikan ke fasilitas umum yang ada di Indonesia supaya negara kita bisa maju. Kita perlu memperbanyak fasilitas umum yang memadai. Jika masyarakat Indonesia taat membayar pajak, maka akan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian Indonesia pasca pandemi saat ini. Maka dapat disimpulkan bahwa APBN merupakan kunci pembangunan negara untuk Indonesia lebih maju. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sah dalam mengelola pembangunan negara. Namun, seringkali kesadaran membayar pajak juga tidak terbangun dan menjadi budaya masyarakat. Untuk itulah, ruang untuk mengedukasi masyarakat agar sadar membayar pajak harus dibangun sejak dini, sehingga generasi muda pun diajak untuk lebih mengenal pajak. Mahasiswa sebagai agen informasi diharapkan berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang pajak karena di pundak mahasiswa pembangunan ini akan dilanjutkan. Masih terdapatnya masyarakat yang enggan membayar pajak dengan berbagai alasan diharapkan dapat terkikis oleh informasi yang diberikan oleh mahasiswa. Mahasiswa diharapkan menjadi jembatan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita sudah mendapatkan hak kita untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, mari kita jalankan kewajiban kita untuk menjadi agen informasi kepada masyarakat dan sesama generasi muda untuk lebih mengenal pajak dan membayar pajak. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bijak, taat pajak.